Buat teman-temanku, yang baru gabung, bisa cek di playlist untuk mendapatkan novel judul baru, yang kalian belum dengar. Bab 1311, menarik perhatian dunia. Si Wuzi terkejut. Meng Mingxi, jenderal hebat yang mengalahkan jin besar di Gunung Xiao. Bau mereka sama. Tidak salah lagi, kata Zi Weizi dengan percaya diri. Kakak, jika Anda memberitahu saya ini sebelumnya, saya akan menangkap mereka semua, kata Zi Wuzi, frustrasi. Si Wenzi menggelengkan kepalanya. Jika memungkinkan, saya akan memberi perintah sendiri. Orang yang memegang pedang itu terlalu tenang, orang yang membawa pedang di pinggangnya memiliki aura yang kuat. Mereka pasti bukan orang biasa. Yang terpenting, dia berhenti sejenak sebelum melanjutkan berkata, pengguna pedang, dan pemuda itu tampaknya memiliki fluktuasi energi yang sama di tubuh mereka. Energi pemuda itu sangat bergejolak sedangkan energi pengguna pedang dan pengguna pedang lebih tenang. Terlepas dari kesamaan, ada perbedaan yang jelas juga. Petik 2. Aneh sekali, Zi Wuzi mengerutkan kening. Saya menduga mereka adalah anak buah Meng Mingxi yang selamat, Zi Wenzi berkata, jika spekulasi saya benar, maka motif mereka dalam membunuh Si Qishu dan Xian Gao sudah jelas. Si Qishu telah lama memanipulasi Zhao Yu. Jika Zhao Yu mengetahui rahasia itu sekarang, masuk akal jika dia berdiri kokoh di pihak orang-orang itu. Zi Wuzi mengangguk. Kakak, analisismu masuk akal. Agar aman, saya akan memikirkan cara untuk memasang jebakan dan menjatuhkan mereka dalam satu gerakan, kata Zi Wenzi. Jika Anda ingin bermain aman, mengapa kita tidak meminta bantuan salah satu yang mulia? Zi Wuzi bertanya. Dengan ketidakseimbangan, dunia tidak damai sehingga yang mulia tidak akan dengan mudah meninggalkan rumah mereka. Tuoba Si Cheng dan Ye Zeng sudah mati jadi Qin Renyu dan Fan Zong bahkan lebih berhati-hati sekarang, kata Zi Wenzi. Saat menyebut Tuoba Si Cheng, Zi Wuzi menghela nafas. Saya sangat mengagumi Yang Mulia Tuan Tuoba. Saya tidak berharap dia mati. Dengan Lord Zenan dan Tian Wu menjaga Yu Zong, belum lagi Tuoba Si Cheng yang sendirian, bahkan jika Venerable Masters lainnya bergabung, mereka masih harus berpikir dua kali untuk melawan Lord Zenan dan Tian Wu. Setelah beberapa saat, Zi Wuzi berkata ragu-ragu, Kakak, saya punya pertanyaan yang tidak berani saya tanyakan, saya tidak tahu apakah saya harus bertanya. Kami bersaudara, Anda dapat berbicara dengan bebas kepada saya, kata Zi Wenzi. Setelah memikirkannya sejenak, Zi Wuzi bertanya dengan suara rendah, pangkalan kultivasi Kaisar Qin besar. Zi Wenzi segera mengangkat tangannya dan menyela, dinding memiliki telinga. Mari kita kembali ke Manor. Baiklah, malam hari. Kediaman Zhao. Dibandingkan dengan tanah tidak dikenal, tempat ini sangat sepi. Lu Zhou bergumam pada dirinya sendiri, saya masih perlu waktu sebelum mengaktifkan bagan kelahiran ke-14 saya. Dengan pilar ketidakkekalan dan manik jiwa surgawi, kecepatan peningkatannya terlalu cepat. Itu hampir seperti dia menarik bibit untuk membantunya tumbuh. Dia akan membutuhkan waktu untuk menstabilkan kultivasinya terlebih dahulu sebelum melanjutkan. Dia telah mengaktifkan 2 bagan kelahiran hebat. Bahkan seorang guru yang mulia mungkin tidak memiliki 2 bagan kelahiran. Beberapa bagan kelahiran berikutnya dapat ditempatkan di wilayah, manusia, dan bumi. Dengan kata lain, dia membutuhkan hati kehidupan Raja Binatang atau Kaisar Binatang. Akan lebih baik jika mereka memiliki kemampuan khusus seperti Yong He. Bagaimanapun, sekarang bukan waktunya baginya untuk mengumpulkan hati kehidupan. Lu Zhou melirik langit malam di luar jendela sebelum dia memanggil antar muka sistem. Poin prestasi, 141.310. Yu Sangrong dan Ming Shiyin telah memberinya lebih dari 50.000 poin jasa karena membunuh Si Qishu dan lebih dari 10 anak buahnya. Hadiahnya tidak buruk. Sudah lama sejak dia menggambar lotere sehingga dia memutuskan untuk mencoba peruntungannya. Undian. Ding. Digunakan 50 poin prestasi. Terima kasih atas partisipasinya. Poin keberuntungan plus 1. Undian. Ding. Digunakan 50 poin prestasi. Diperoleh, Microstone Mystic X1. Lu Zhou berhenti. Microstone Mystic dapat diperoleh melalui undian. Saat ini, ia memiliki 10 batu mikro mistik. Ini adalah hasil setelah mencari di seluruh tanah tidak dikenal. Jika bukan karena jimat pelacak Kong Wen dan saudara-saudaranya, dia mungkin tidak akan dapat menemukannya. Batu mikro mistik adalah item utama yang diperlukan untuk meningkatkan senjata ke tingkat tak terbatas. Mengingat pentingnya mereka, dia telah membawa mereka berkeliling. 10 sudah cukup. Batu mikro mistik berbeda dari esensi obsidian. Selama ada biji,
tidak akan sulit untuk mendapatkan esensi obsidian. Di sisi lain, batu mikro mistik sangat misterius. Mereka tampaknya mengandung esensi halus surga dan bumi dan sangat kecil. Mereka langka dan tersebar di dunia tanpa rima atau alasan, yang berarti semakin sulit untuk menemukannya. Ketika Lu Zhou mengeluarkan semua batu mikro mistik dan mengaturnya dalam lingkaran di depannya. Ding! Microstone mistik, digunakan untuk meningkatkan item kelas fusi menjadi item kelas tak terbatas. Lu Zhou mengangguk puas. Kemudian, dia melihat senjatanya. Senjata, tanpa nama, kocokan ekor kuda giok kelas surga keramik berlapis ungu kelas fusi, segel kurungan kelas fusi pedang 7 bintang, staf suci, busur roh angin, pilar ketidakkekalan kelas tak terbatas, spiritualitas 20%, pedang asura. Anem tampaknya tumbuh lebih kuat bersama dengan basis kultivasinya sehingga tidak perlu mempedulikannya. Di antara semua senjata, keramik berlapis ungu adalah bantuan terbesar baginya. Yang lain hanya menunggu untuk didekonstruksi. Lu Zhou membeli jimat pemurnian dan menempatkan keramik berlapis ungu di tengah batu mikro mistik. 10 batu mikro mistik bersinar dengan lampu merah secara instan dan terhubung satu sama lain sebelum terbakar, tampak seperti api unggun, sementara keramik berlapis ungu mulai bersinar cemerlang. Dengan itu, yang perlu dia lakukan hanyalah menunggu. Setelah itu, Lu Zhou mendekonstruksi Saint Staff, Asura Scimitar, Seven Stars Sword, dan Jade Horse Style Wish. Dia memperoleh microstone mistik dari mendekonstruksi Asura Scimitar, dan 3 esensi obsidian masing-masing dari Saint Staff dan Seven Stars Sword. Adapun Jade Horse Style Wish, dia mendapatkan apa yang tampak seperti sejumput debu. Petik 2, Lu Zhou menyimpan batu mikro mistik untuk dirinya sendiri dan meninggalkan sisanya untuk yang lain. Dia tidak mendekonstruksi busur roh angin tingkat banjir. Lagi pula, hanya ada satu pemanah surgawi di paviliun langit jahat. Yang terbaik adalah memberikannya kepada Hua Yuexing. Ketika Lu Zhou melihat spiritualitas pilar ketidakkekalan berada di 20%, dia tahu itu berarti dia hanya bisa menggunakan 1/5 dari kekuatannya. Semakin tinggi spiritualitas, dia secara alami akan dapat mengakses lebih banyak kekuatan juga. Namun, kenaikannya akan lambat. Lu Zhou melihat batu mikro mistik yang terbakar. Keramik berglasir ungu bersinar merah saat ini. Setelah dia mengalihkan pandangannya, dia mengeluarkan pilar ketidakkekalan. Sudah waktunya untuk meningkatkan avatar biru saya. Avatar biru itu sekarang menjadi avatar wawasan 2 daun 100 kesengsaraan. Menumbuhkan 1 daun membutuhkan 10.000 tahun. Lu Zhou mengangkat tangannya. 10 kartu pembalikan canggih yang ditingkatkan muncul di tangannya. Dia tidak ragu-ragu dan segera menghancurkan mereka. Energi vitalitas melonjak dan menyatu dengan cepat di langit di atas Zhao Residence, membentuk pusaran. Para pembudidaya tingkat rendah yang berpatroli di pekarangan Zhao Residence berhenti bergerak dan menatap langit dengan terkejut. Untuk pelayan dan pelayan biasa, mereka hanya merasakan hembusan angin kencang. Tidak ada yang luar biasa bagi mereka. Di sisi lain, orang-orang dari Evil Sky Pavilion tidak terkejut dan menjalankan bisnis mereka seperti biasa. Hanya Kong Wen yang menatap langit dengan bingung dan bertanya, "Utusan Qirian, apa yang dilakukan Master Pavilion?" Ini adalah teknik besar tipe penyembuhan. Hanya saja, jangan mendekati Pavilion Master, dan Anda akan baik-baik saja, kata Yan Zhenluo. Kong Wen mengangguk dan tidak lagi memperhatikan langit. Pada saat ini, Kong Wen berlari dengan panik. Apa yang terjadi? Kong Wen menjelaskan, tidak perlu panik. Master Pavilion sedang mengembangkan teknik agung tipe penyembuhan. Petik 2. Teknik besar. Zhao Yu melihat ke langit yang bergolak dengan energi vitalitas yang terus menyatu dari segala arah karena terkejut. Kemudian, dia mengingat kulit dan kesehatan ibunya yang semakin membaik setelah dirawat oleh Lu Zhou dan berseru, tidak heran. Pada waktu bersamaan, di Istana Putih, petugas wanita berpakaian biru bergegas mendekat dan membungkuk. Tuan, Aula Suci telah mendeteksi anomali. Mereka mengatakan ada sesuatu selain ketidakseimbangan yang dimainkan. Lan Xie membuka matanya dan mengerutkan kening bingung. Melanjutkan. Bab 1312, Persiapan. Penerjemah, Editor Terjemahan Endless Fantasy, Terjemahan Endless Fantasy. Petugas wanita berpakaian biru berkata, timbangan keadilan telah mendeteksi sejumlah besar energi vitalitas yang bergerak ke arah barat. Itu harus menuju domain Lotus Hijau. Mereka sudah mengirim equalizer untuk diselidiki. Domain Lotus Hijau. Lan Xie perlahan bangkit. Jubah panjangnya tertinggal di tanah saat dia melintas ke arah petugas wanita berpakaian biru.
Iya, Tuan Ouyang sendiri yang mengatakannya, kata petugas wanita berpakaian biru. Untuk dapat menggerakkan timbangan keadilan, jumlah energi vitalitas harus sangat besar, kata Lan Xie, bingung. Pak, Ouyang mengatakan ini kemungkinan merupakan fenomena singkat. Ada kemungkinan bahwa seseorang di wilayah Lotus Hijau akan menjadi guru yang mulia atau orang suci. Lan Xie mengangguk. Kamu dan Halcyon Divine Bird telah pergi sekali. Jika Anda pergi lagi, itu akan menarik perhatian. Selama periode ketidakseimbangan ini, Anda tidak boleh membuat keputusan tanpa berkonsultasi dengan saya. Petik 2. Dipahami. Setelah energi vitalitas berkumpul, Lu Zhou melihat umurnya. Sisa hidup, 5.096.862 hari, 13.964 tahun. Umurnya telah melebihi 10.000 tahun. 10 kartu pembalikan canggih yang ditingkatkan telah memberinya 5.000 tahun kehidupan. Dia merasa aneh bahwa ketika begitu banyak energi vitalitas diserap di kota transien, itu tidak menciptakan keributan besar seperti kartu pembalikan. Mengapa kartu pembalikan selalu menyebabkan keributan seperti itu? Itu terlalu mencolok. Dalam domain Lotus Hijau di mana para ahli sebanyak awan, mudah untuk menarik perhatian yang tidak diinginkan. Itu seperti yang diharapkan Lu Zhou. Ada banyak pembudidaya menonton gerakan Zhao Residence pada saat ini. Ketika mereka melihat energi vitalitas yang menyatu, mereka terkejut. Haruskah kita pergi melihat-lihat? Tuan Zi mengatakan untuk tidak bertindak gegabah sebelum kita memahami situasi kediaman Zhao. Lord Zi juga mengatakan bahwa kita harus bertindak sesuai dengan keadaan dan menemukan waktu yang tepat untuk menguji Zhao Residence. Ini adalah kesempatan besar untuk dapat menarik sejumlah besar energi vitalitas. Kemungkinan besar itu adalah artefak surgawi. Petik 2. Kata-kata ini mempengaruhi para pembudidaya lainnya. Siapa yang bisa menahan godaan artefak surgawi? Ada juga pembudidaya lain yang takut dengan status Zhao Yu dan hanya ingin tahu menonton dari jauh. Tidak ada kekurangan orang yang suka menonton pertunjukan. Beberapa sosok muncul di langit di atas Zhao Residence. Mereka dengan rakus menghirup energi vitalitas yang tersisa di udara sebelum mereka melihat ke bawah ke kediaman Zhao. Ini adalah rumah Tuan Muda Zhao, ayo pergi. Para pembudidaya yang bijaksana dengan cepat pergi. Para pembudidaya yang ingin menggunakan kesempatan ini untuk menyelidiki situasi mulai menarik yang lain. Jika kita tidak melihatnya, bukankah menurutmu itu akan sia-sia? Kami tidak mencuri atau merampok. Mari kita lebih dekat dan melihat-lihat sebelum kita pergi. Petik 2. Banyak pembudidaya tertarik dan terbang ke depan. Ketika mereka mendekat, sebuah suara terdengar dari bawah. Saya menyarankan semua orang untuk pergi dengan cepat. Hanya dalam sekejap, Yu Sangrong yang berpakaian hijau muncul di langit. Dia melihat para pembudidaya diam-diam. Bolehkah aku menanyakan namamu? Kita semua adalah kultivator. Bisakah kita? Yu Sangrong menyela dengan senyum acuh tak acuh di wajahnya. Tidak. Aku belum selesai berbicara. Yu Sangrong berkata, aku hanya menyelamu karena apapun permintaanmu, aku pasti akan menolaknya. Petik 2, petik 2. Di mana Tuan Muda Zhao? Kami ingin mengunjunginya. Bisakah Anda menyampaikan niat kami kepadanya? Petik 2. Segera setelah pembudidaya selesai berbicara, Yu Sangrong berkata sambil melintas ke depan, maaf atas pelanggarannya. Mendering. Yu Sangrong menghunus pedang panjang umur. Itu melesat keluar seperti seberkas cahaya merah. Dengan rune merah, itu bersinar menyilaukan. Astaga, astaga, astaga. Dengan kecepatan yang tidak bisa dilihat dengan mata telanjang, pedang panjang umur menembak ke arah para pembudidaya. Mereka tidak punya waktu untuk bereaksi sama sekali ketika pedang terbang melewati mereka. Itu bola-balik di antara mereka untuk beberapa napas seperti naga sebelum terbang membentuk setengah lingkaran dan kembali ke sarungnya. Malam itu sunyi, dan pemandangannya menyenangkan. Semua pembudidaya melihat adalah lampu merah melesat melewati mereka tanpa bahaya dengan suara mendesing sebelum keheningan kembali. Tidak ada yang terjadi selain itu. Semua orang memandang Yu Sangrong, yang melayang di ketinggian rendah, dalam kebingungan. Mereka tidak mengerti apa yang sedang terjadi. Apa pelanggarannya? Apakah dia hanya mencoba menakut-nakuti mereka? Setelah beberapa saat, retakan, retakan, retakan. Semua senjata pembudidaya pecah satu demi satu. Mereka yang tidak memiliki senjata akan disayat ikat pinggangnya. Pedangku. Ketika beberapa dari mereka melihat potongan lurus dan rapi pada senjata mereka, mereka bergidik dan menelan ludah. Sungguh keterampilan pedang yang luar biasa. Maaf, kami tidak bermaksud mengganggumu. Kita pergi sekarang.
Astaga, ketika beberapa pembudidaya memimpin dan terbang, yang lain tidak lagi ragu dan mengikutinya. Dengan itu, kedamaian kembali ke langit di atas kediaman Zhao. Pada saat ini, Yu Zhenghai melintas dan muncul di sebelah Yu Sangrong. Saudara muda kedua, keterampilan pedangmu telah meningkat. Itu hanya keberuntungan. Saya percaya kakak senior sulung sangat dekat dengan pengadilan kelahiran kedua, kata Yu Sangrong. Yu Zhenghai menggelengkan kepalanya. Saya masih jauh dari mencapai percobaan kelahiran kedua. Terlalu sulit berkultivasi dengan teratai emas. Jika saya ingin menerobos, saya perlu sedikit keberuntungan. Petik 2. Berkultivasi setelah memotong teratai adalah jalur kultivasi yang paling sulit. Hanya tindakan memotong teratai yang mengharuskan seseorang untuk tidak takut mati, kata Yu Sangrong. Tidak perlu untuk itu sekarang. Dengan pil yang menyelamatkan jiwa, jauh lebih mudah untuk memotong teratai sekarang, kata Yu Zhenghai. Yu Sangrong berkata, tidak ada pil yang menyelamatkan jiwa di awal era pemutusan teratai. Pada saat ini, desahan terdengar dari bawah duo. Little Yuaner dibuat terdiam oleh perilaku konyol duo itu. Dia menggelengkan kepalanya dan bergumam pelan, ini dia lagi. Suster junior ke-9, menurut Anda, lebih mudah memotong teratai atau mengolah dengan teratai emas? Yu Sangrong bertanya sebelum dia berkata, kamu hanya perlu menjawab dengan jujur. Jangan biarkan fakta bahwa Anda berkultivasi dengan teratai emas memengaruhi jawaban Anda. Saya tidak tahu. Jangan tanya saya, kata Yuaner kecil sebelum dia berbalik dan melarikan diri. Phoenix api kecil buru-buru terbang mengejarnya. Yu Zhenghai dan Yu Sangrong. Setelah Little Yuaner pergi, tidak ada orang lain yang terlihat juga. Hanya ketika Yu Zhenghai dan Yu Sangrong kembali ke kamar mereka untuk beristirahat, semua orang keluar untuk mencari udara segar. Pada saat yang sama, beberapa pembudidaya yang baru saja meninggalkan Zhao Residence mendarat di sudut kota yang tenang. Bagaimana penyelidikannya? Si Wenzi bertanya. Dia meletakkan tangannya di punggungnya saat dia melihat semua orang. Memang, ada seorang ahli di Zhao Residence. Jika saya tidak salah, orang itu seharusnya memiliki sekitar 12 bagan kelahiran. Petik 2. Mengapa kamu mengatakannya? Si Wenzi secara alami akan menerima kata-kata ini begitu saja. Kultivator menjawab, dia sangat ahli dengan pedang. Dia menebas senjata semua orang hanya dengan satu gerakan. Berdasarkan auranya, kontrolnya, dan keterampilannya ketika dia menyerang, grafik kelahirannya pasti tidak kurang dari 12. Petik 2. Hanya 12. Si Wenzi bingung. Jika pihak lain hanya memiliki 12 bagan kelahiran, sepertinya pihak lain tidak mungkin membunuh si Kishu. Ini adalah bola Qi. Jika Anda mengilhami sedikit energi ke dalamnya, ketika Anda mendekati seorang ahli, itu akan memancarkan kilatan cahaya hijau yang kuat dan lemah. Pergi ke kediaman Zhao lagi dengan bola Qi. Orb Qi hanya dapat digunakan untuk waktu yang singkat. Sekarang pergi dan kembali dengan cepat. Jangan membuat kesalahan apapun. Iya, kultivator buru-buru pergi dengan bola Qi. Setelah itu, Zi Wuzi muncul di sebelah Zi Wenzi dan berkata, kakak, bukankah terlalu sia-sia untuk menggunakan bola Qi yang berharga? Mengenal diri sendiri dan musuh Anda akan memungkinkan Anda memenangkan pertempuran, jawab Zi Wenzi. Bab 1313, yang lemah harus memiliki kesadaran akan yang lemah. Penerjemah, terjemahan fantasi tak berujung editor, terjemahan fantasi tak berujung. Setelah jeda singkat, kediaman Zhao kembali hening. Namun, masih ada beberapa pembudidaya yang melayang di kejauhan, ingin menonton pertunjukan. Selain itu, karena keributan seputar kematian si Kishu, ada desas-desus yang beredar bahwa kematiannya ada hubungannya dengan Zhao Yu. Selama bertahun-tahun, stabilitas Qin besar sangat bergantung pada empat tuan yang mulia dan kaisar Qin besar. Dengan kematian Tuoba Si Cheng dan Ye Zheng, bahkan tanpa ketidakseimbangan, masih akan ada kekacauan di kedua sisi garis merah. Mereka yang menginginkan perdamaian berdoa dengan sungguh-sungguh agar ketidakseimbangan itu berakhir, kebanyakan dari orang-orang ini adalah orang-orang biasa. Namun, ada juga yang menyukai kegembiraan dan bahkan berharap akhir dunia akan datang. Mereka ingin melihat keseimbangan rapuh antara manusia dan binatang buas hancur sehingga mereka bisa menyaksikan pertempuran epik. Lagi pula, tidak pernah ada kekurangan orang yang suka menonton pertunjukan di dunia ini. Di sebuah kamar di kediaman Zhao. Lu Zhou tidak menyadari bahwa tindakannya telah menarik perhatian dunia dan orang-orang dari Great Void. Dia melihat peningkatan umurnya dan mengangguk puas. Kartu pembalikan canggih yang dia peroleh dari undian sangat berguna. Sekarang dia memiliki 13.000 tahun kehidupan, dia bisa menumbuhkan satu daun.
Namun, dia tidak berniat menggunakan umurnya untuk menumbuhkan daun. Sebagai gantinya, dia mengeluarkan pilar ketidakkekalan dan meletakkannya di tanah di depannya. Kemudian, dia memanifestasikan avatar wawasan 100 kesengsaraan, yang masih di bawah pengaruh kartu penyembunyian. Sejak peningkatan terakhir sistemnya, efek kartu penyembunyian telah meningkat menjadi 10 hari. Meningkatkan, avatar wawasan 100 kesengsaraan mulai berputar di tempat. Itu menyerap energi vitalitas dari pilar ketidakkekalan tanpa kesulitan. Pada saat yang sama, Lu Zhou bisa merasakan energi vitalitas di pilar ketidakkekalan perlahan-lahan menurun juga. Untungnya, dia memiliki energi vitalitas yang cukup di pilar untuk menumbuhkan daun. Kalau tidak, dia akan kesulitan memuaskan avatar biru seperti vampir. Gua 100 bencana mulai berputar di tempat. Dengan pengalaman yang diperoleh beberapa kali, masa hidup tubuh mantra di tiang penekan kehidupan diserap dengan lancar. Dia bisa merasakan bahwa rentang hidup di tiang penekan kehidupan perlahan-lahan berkurang. Untungnya, rentang hidup yang disimpan di tiang penekan kehidupan sudah cukup. Kalau tidak, itu tidak akan cukup untuk memuaskan tubuh mantra biru seperti vampir. Avatar emas akan menyerap umur seseorang terlebih dahulu sebelum meningkatkannya setelah terobosan. Avatar biru hanya akan menyerap umur seseorang tanpa mengembalikan apapun. Jika dia tidak memiliki avatar emas atau kartu pembalikan, bahkan jika dia memiliki tulisan surgawi, dia hanya akan dapat menggunakan kekuatannya yang luar biasa. Kemudian, ketika pikirannya mengembara ke jumlah umur astronomis yang dia perlukan untuk meningkatkan avatar Thousand Realm Swirling-nya, dia merasakan kepalanya sakit. Setelah avatar biru menjadi avatar 1000 alam berputar, apakah saya perlu mengaktifkan bagan kelahiran seperti avatar emas juga? Karena dia sepertinya satu-satunya orang dengan avatar biru, dia tidak punya referensi atau pengalaman untuk diambil. Lu Zhou menghela nafas dan terus berkultivasi. Setelah menerima perintah Xi Wenzi, pembudidaya mengumpulkan keberaniannya dan mendekati kediaman Zhao lagi. Melihat bahwa masih ada beberapa pembudidaya yang tersisa, dia terbang ke arah mereka. Ketika dia tiba, seseorang berkata kepadanya, "Kamu terlambat. Pertunjukan berakhir." Kultivator benar-benar ingin mengatakan bahwa dia adalah penonton yang kembali, tetapi pada akhirnya, dia menahan diri. Sebagai gantinya, dia bertanya, "Apakah tidak ada di antara kalian yang mendekat untuk melihatnya?" "Lihatlah, pantatku asteris." Pendekar pedang itu sangat terampil. Dia mematahkan senjata semua orang hanya dengan satu gerakan. Dia kemungkinan adalah tamu Tuan Muda Zhao. Di Gridkin, banyak adipati dan tuan muda kaya suka mengundang para ahli ke rumah mereka sebagai tamu. Orang-orang ini memberi para ahli ketenaran, status, dan kekuatan sementara para ahli bekerja untuk mereka. Sudah lama tidak ada pergerakan. Saya tidak berpikir akan ada pertunjukan lagi untuk ditonton. Ayo pergi. Dengan itu, orang-orang mulai pergi satu demi satu. Di sisi lain, pembudidaya tetap di tempatnya dan mengamati sekelilingnya. Ketika dia memastikan tidak ada orang di sekitar, dia buru-buru menyelinap ke kediaman Zhao seperti pencuri. Setelah dia mendarat di halaman belakang, dia merangkak dengan keempat kakinya seperti seekor Mastiff Tibet, seluruh orangnya tampaknya telah berubah pada saat ini. Ketika dia tiba di dekat sebuah bangunan, dia membuka kain hitam yang melilit bola Qi dan menunggu dengan tenang. Ketika bola Qi menyala, dia menyimpannya sebelum dia merangkak maju lagi. Kediaman Zhao sangat sunyi, membuatnya semakin tegang. Dia menahan auranya dan mengendalikan pernapasan dan detak jantungnya. Untungnya, aku memiliki hati kehidupan bermutu tinggi dari binatang seperti anjing, pikirnya dalam hati saat mendekati gedung sebelah. Dia menundukkan kepalanya dan melihat bola Qi. Kecerahannya hanya rata-rata. Dengan ini, dia berspekulasi bahwa siapapun yang merasakan bola itu adalah seseorang yang baru saja menembus ke tahap Thousand Realm Swirling belum lama ini. Pada saat ini, hidungnya berkedut. Bau apa itu? Dia menundukkan kepalanya dan mengendus saat dia berjalan ke dasar dinding. Setelah beberapa saat, nasib buruk macam apa ini? Ada bau urin di dasar dinding. Tempat seperti apa kediaman Zhao itu? Mengapa ada orang yang buang air kecil di tempat seperti ini? Setelah itu, dia dengan cepat berjalan ke sisi lain gedung dan membawa bola Qi lagi. Ketika dia melihat bola Qi menyala, dia bergumam, sekitar 5 bagan kelahiran. Dia tahu seseorang seperti itu jelas bukan target Kaisar Gemini. Dia terus bergerak maju, berjalan di sepanjang dinding dan mengamati bola Qi. Pada saat ini, bola Qi tiba-tiba menyala. Sejak dia masuk, ini adalah pertama kalinya bola itu bersinar begitu terang.
Dua percobaan kelahiran. Dia terkejut dan buru-buru menyingkirkan bola Ki dengan tangan gemetar. Tepat saat dia akan bergerak. Dogi, jangan main-main. Anjing. Dia bergidik. Apakah saya sudah ketahuan? Dia buru-buru pindah ke gedung terakhir, yang tampaknya termegah di kediaman Zhao, ketika bola Ki bersinar lebih terang dari sebelumnya. Dua percobaan kelahiran dan 13 grafik kelahiran. Dia menutupi bola Ki dan berbaring di tanah, menunggu, ketika bola itu tiba-tiba redup. Hah, wawasan 100 kesengsaraan. Dia menggaruk kepalanya dengan ekspresi bingung di wajahnya. Tidak peduli siapa yang menyamarkan basis kultivasinya, seseorang tidak akan dapat melarikan diri dari bola Ki karena ia dapat merasakan pernapasan, vitalitas, 8 meridian luar biasa, dan hal-hal lain sebelum membuat penilaian tentang basis kultivasi seseorang. Kultivator tidak mengerti bagaimana bola Ki yang bersinar begitu terang beberapa saat yang lalu tiba-tiba meredup. Dia melihat bola itu dengan ekspresi tercengang. Bagaimana seseorang bisa berubah dari memiliki 13 bagan kelahiran menjadi hanya berada di tahap wawasan 100 kesengsaraan. Perubahan ini terlalu berlebihan. Dia menggelengkan kepalanya, tidak dapat mengetahui hal ini, ketika bola Ki bersinar terang lagi. Kali ini sepertinya menunjukkan orang lain memiliki 14 bagan kelahiran. Petik 2 tanda tanya petik 2. Kemudian, di saat berikutnya, bola Ki meredup lagi. Kultivator bahkan lebih bingung. Dia benar-benar tidak tahu harus berpikir apa. Bola Ki terus bersinar dan redup. Namun, intensitas kecerahannya tetap cukup konsisten. Itu tidak melampaui kecerahan ahli Votin Chart. Kultivator tahu orang di gedung itu harus berkultivasi pada saat ini dan tidak membayar ke sekelilingnya. Dia memutuskan untuk pergi sekarang. Kalau tidak, dia akan mudah ditemukan. Untungnya, berkat kemampuan jantung hidupnya, pernapasannya, detak jantungnya, suhunya, auranya, dan sebagainya seperti anjing, jika tidak, dia pasti sudah ditemukan sejak lama. Dia menarik energi vitalitasnya dari bola dan segera berubah menjadi abu. Kemudian, dia melihat ke kiri dan ke kanan sebelum dia kembali ke jalan dia datang. Ketika dia tiba di gedung dekat tempat dia mendarat sebelumnya, hidungnya berkedut lagi. Bau apa itu? Dia mencium bau aneh lainnya dan mau tak mau berbalik untuk melihatnya. Setelah beberapa saat, dia menggelengkan kepalanya. Dikatakan bahwa keluarga kaya adalah bangsawan, tetapi sepertinya bukan itu masalahnya. Dia hanya mengangkat tubuhnya sedikit ketika dia mendengar geraman rendah. Tubuhnya menegang saat perasaan tidak menyenangkan muncul di hatinya. Dia perlahan berbalik. Tidak jauh dari dasar dinding yang dia hirup sebelumnya, dia melihat sepasang mata bersinar dengan cahaya redup menatapnya. Petik 2, petik 2. Dia tidak berani bergerak. Dia tahu betul bahwa jika dia bergerak, binatang yang tersembunyi di kegelapan pasti akan membuat yang lain khawatir. Dia berpikir dengan tegas, jika musuh tidak bergerak, maka saya tidak akan bergerak. Selanjutnya, dia menahan auranya, berusaha untuk tidak mencolok mungkin, dan mencoba untuk tetap tenang. Tidak butuh waktu lama sebelum dia melihat binatang seperti anjing muncul dari kegelapan. Di bawah sinar bulan, bulunya berkilau dan tampak hampir tembus pandang. Sayapnya terlipat, tubuhnya berotot, dan matanya jauh lebih cerah dari dekat. Mata pembudidaya melebar kaget. Kiong Ki. Dia tidak berani bergerak sama sekali. Kiong Ki tidak lagi menggeram. Sebaliknya, itu berjalan. Kecepatannya tidak cepat, ia berjalan dengan langkah santai dengan kepala terangkat dengan bangga, terlihat anggun dan mulia. Akhirnya berhenti 3 meter dari pembudidaya. Kemudian, ia mulai mengendus. Kiong Ki mencium aroma khusus dan akrab ketika mengendus pembudidaya. Ia menggonggong sekali sebelum menjulurkan lidahnya dengan air liur yang menetes ke bawah. Petik 2 tanda tanya petik 2. Ketika Kiong Ki akhirnya tiba di sebelah pembudidaya, ia mengangkat cakarnya dan meraih tubuh pembudidaya sebelum mendekatkan hidungnya dan mulai mengendus. Ekspresi kultivator saat ini sangat menarik. Orang bisa melihat ketakutan, penghinaan, kemarahan, rasa malu, dan segala macam emosi di wajahnya. Tepat saat dia akan meledak. Dogi, jika kamu lari lagi, aku akan merebusmu. Kiong Ki menarik lidahnya dan menutup mulutnya sebelum dengan cepat berlari kembali ke arah suara itu. Kultivator tidak membuang waktu. Dia segera bangkit dan mengetukkan jari kakinya dengan ringan ke tanah sebelum dia terbang ke langit malam dan melesat ke hutan dengan kecepatan kilat. Ini adalah yang tercepat yang pernah dia gerakkan dalam hidupnya. Setelah terbang beberapa ribu meter, dia akhirnya mendarat di tanah sebelum dia muntah. Aku akan menjadi bahan tertawaan jika ada yang tahu tentang ini. Setelah tenang, dia terbang lagi.
Tidak butuh waktu lama sebelum dia tiba di mana Kaisar Gemini sudah menunggunya. Kultivator buru-buru berlari ke Zi Wenzi dan Zi Wuzi dan berlutut sebelum dia berkata, Tuan Zi, saya sudah menyelidiki kediaman Zhao. Apa hasilnya? Saya telah berulang kali menegaskan bahwa orang terkuat di sana tidak memiliki lebih dari 14 bagan kelahiran, jawabnya. Apakah ada yang aneh dengan reaksi Kiorp? Jangan lewatkan detail apapun. Petik 2. Pada awalnya, bola Ki bereaksi sebagaimana mestinya. Namun, ketika berada di dekat satu orang, bola itu berubah menjadi aneh. Itu terus berkedip seolah-olah tidak dapat memutuskan apakah orang itu adalah seseorang dengan 13 bagan kelahiran atau seseorang di tahap wawasan 100 kesengsaraan. Petik 2. Hah? Zi Wenzi dan Zi Wuzi saling memandang, sama-sama bingung. Perbedaannya terlalu berlebihan. Kakak tertua, apakah menurutmu itu teknik rahasia? Zi Wuzi bertanya. Mustahil. Secara umum, ada dua cara untuk menentukan basis kultivasi seseorang. Yang pertama adalah melalui persepsi. Sulit bagi kultivator yang lebih lemah untuk bersembunyi dari mereka yang lebih kuat. Namun, metode ini tidak terlalu akurat karena akan sia-sia jika seseorang ingin menentukan basis kultivasi seseorang yang lebih kuat. Cara kedua untuk menentukan basis kultivasi seseorang adalah melalui item, teknik, atau formasi khusus. Misalnya, ada cermin yang bisa mengungkapkan kebenaran, tapi jarang. Untuk formasi, mereka cukup merepotkan karena harus diatur terlebih dahulu, dan seseorang harus mendapatkan target dalam jangkauan formasi. Bola Ki adalah salah satu item spesial tersebut. Ini sangat akurat. Salah satu alasan mengapa pembudidaya berputar 1000 alam kuat adalah karena akumulasi energi vitalitas mereka. Seseorang berkultivasi dengan energi vitalitas untuk meningkatkan umurnya, menantang surga. Bola itu dapat secara akurat merasakan energi vitalitas. Tidak hanya itu, tetapi juga merasakan hal-hal lain. Petik 2. Zi Wuzi mengangguk sebelum berkata, sungguh sia-sia menggunakan bola Ki pada mereka. Kakak, sekarang setelah kami memastikan mereka membunuh Jenderal Xi, tunggu apa lagi? Ayo tangkap mereka semua sekarang. Zi Wenzi menggelengkan kepalanya. Kami bukan bandit. Mari kita tunggu sedikit lebih lama. Petik 2. Tunggu sebentar lagi. Zi Wuzi bingung. 3 hari, paling lama, kata Zi Wenzi. Pesta berburu Great Kin akan segera kembali. Setelah mendengar ini, mata Zi Wuzi berbinar saat dia berseru, Kakak, kamu benar-benar bijaksana. Yang lemah harus memiliki kesadaran yang lemah, dan yang kuat akan membuat penilaian, kata Zi Wenzi, bahkan jika kita percaya diri, kita masih harus melihat apa yang dipikirkan oleh Yang Mulia. Selama 3 hari ini, kita harus melihat bagaimana sikap mereka. Namun demikian, saya yakin para Venerable Masters tidak akan peduli dengan hal-hal sepele ini. Selain itu, Kaisar juga tidak banyak berinteraksi dengan mereka. Kamu benar, kakak tertua. Saya akan mengirim orang untuk mengunjungi Venerable Masters. Pergi, keesokan harinya. Ketika fajar tiba, Lu Zhou masih tenggelam dalam meditasi tulisan surgawi. Dia hanya berhenti ketika skrip di benaknya mulai bercampur aduk. Ketika Lu Zhou melihat avatar birunya, dia terkejut. Ini, berhenti. Kemudian, dia melihat ke Lotus dan mulai menghitung dengan suara keras. 1, 2, 3, 4, 5. Avatar biru memiliki 2 daun sebelumnya, dan dia ingin menumbuhkan daun ketiga. Namun, setelah 1 malam, ia menumbuhkan 5 daun. Dia melambaikan tangannya dan pilar ketidakkekalan terbang kembali ke tangannya. Dia merasakan energi vitalitas di dalamnya dan menemukan bahwa dia kehilangan sepertiga dari energi vitalitas yang awalnya ada di pilar. Petik 2, petik 2. Ini benar-benar vampir. Sistem bahkan tidak mengingatkan saya, apalagi meminta pendapat saya. Lu Zhou melihat avatar wawasan 100 kesengsaraan. Ding! Avatar wawasan 5 meninggalkan 100 kesengsaraan. Anda akan membutuhkan 10.000 tahun untuk naik ke tingkat berikutnya. Petik 2. Lu Zhou merasa beruntung dia telah menggunakan pilar ketidakkekalan. Jika dia membiarkannya menyerap umurnya, dia akan mati pada akhir malam. Lu Zhou melihat ke pilar ketidakkekalan lagi dan memperhatikan bahwa cahaya keemasan di pilar itu tampaknya sedikit meredup. Jelas, hilangnya begitu banyak energi vitalitas telah sangat mengurangi kekuatannya. Pada akhirnya, Lu Zhou tidak terlalu mempermasalahkannya. Lagi pula, baginya, nilai dari pilar ketidakkekalan adalah kemampuannya untuk membantu avatar birunya berevolusi, yang pada gilirannya akan membuatnya lebih kuat. Lu Zhou mengangkat tangannya. Avatar wawasan 5 daun 100 kesengsaraan terbang ke depan dan melayang di atas telapak tangannya.
Selain bisa memberiku sedikit energi surgawi ekstra, apalagi yang bisa dilakukannya? Apakah itu seperti avatar emas? Hanya dengan berpikir, dia berhasil menggerakkan lengan avatar biru itu. Lu Zhou mencoba. Dia menginginkan avatar biru untuk menggerakkan lengannya yang lain. Aku bisa mengendalikannya dengan pikiranku. Biasanya, avatar tidak memiliki mobilitas, mereka seperti patung. Ketika seseorang memotong teratai, itu sama dengan memutuskan pengekangan avatar. Dengan menghapus lotus, avatar bisa dipindahkan sampai batas tertentu. Lu Zhou tidak menyangka avatar biru, yang masih memiliki lotus, dapat dikendalikan dengan pikirannya. Dia sedikit kesal dengan dirinya sendiri. Dia seharusnya memperhatikan ini sejak lama. Sebelumnya, dia pikir itu cukup lemah sehingga dia tidak repot-repot menguji kekuatan dan kegunaannya. Namun, sekarang tampaknya avatar biru itu jauh lebih kuat dan berlebihan daripada yang dia bayangkan. Ayo coba yang lain. Dia mengangkat tangan kanannya dan merentangkan jari-jarinya. Seperti yang diharapkan, avatar itu mencerminkan gerakannya. Namun, gerakannya agak kaku. Namun demikian, setelah beberapa kali mencoba, tampaknya sudah terbiasa dengan bergerak dan dengan cepat kehilangan kekakuannya. Lu Zhou meletakkan 3 jari ke bawah. Gerakan ini lebih halus. Pedang energi. Pedang energi segera muncul di tangan Lu Zhou. Demikian pula, pedang energi muncul di tangan avatar biru juga. Namun, itu hanya muncul sesaat sebelum menghilang. Mata Lu Zhou berbinar saat melihat ini. Secara keseluruhan, setelah putaran latihan ini, dia merasa bahwa avatar keduanya tidak mudah dikendalikan. Pikirannya seperti remote control. Dia tidak terlalu ahli dengan gerakan halus, tapi dia tidak punya masalah dengan gerakan yang lebih besar. Lu Zhou melambaikan tangannya lagi, mengirim avatar biru 10 meter jauhnya. Dengan itu, ia kembali ke keadaan tidak bergerak, tampak seperti patung lagi. Berdasarkan ini, dia mengetahui bahwa dia tidak bisa terlalu jauh dari avatarnya jika dia ingin mengontrol pergerakannya. Lu Zhou menggelengkan kepalanya. Masih terlalu lemah. Mari kita lihat Lotus sekarang. Bab 1314, Pasukan Legendaris. Penerjemah, Editor Terjemahan Endless Fantasy, Terjemahan Endless Fantasy. Lu Zhou terus mengendalikan avatar birunya. Avatar biru dengan 5 daun tidak sebanding dengan avatar Thousand Realm Swirling, tetapi kekuatannya tidak boleh diremehkan. Di bawah kendalinya, teratai biru di bawah avatar mulai berbicara bersama dengan 5 daun biru. Berhenti. Teratai berhenti berputar, melompat. Avatar biru melompat, kakinya meninggalkan kursi teratai. Ketika itu di udara, tampaknya menjadi sedikit tembus cahaya. Sepertinya itu tidak memiliki energi yang cukup. Ketika mendarat dan kakinya menyentuh kursi teratai, ia kembali normal. Avatar emas. Lu Zhou memanifestasikan avatar Golden Thousand Realm Swirling miliknya dengan 13 grafik kelahiran. Kedua avatar berdiri berdampingan di depannya. Lu Zhou mencoba untuk membuat avatar emas itu bergerak seperti yang dia lakukan dengan avatar biru, tapi kaki avatar emas itu tampak menyatu dengan kursi teratai. Itu tampak tidak berbeda dari patung emas. Bahkan jika itu bergerak, itu hanya akan membalikkan seluruh tubuhnya atau sesuatu seperti itu. Lu Zhou menarik avatar Golden Thousand Realm Swirling. Kemudian, dia membuat avatar biru itu melompat lagi. Kali ini melompat lebih tinggi. Dapat dilihat bahwa semakin jauh dari teratai, akan semakin transparan. Setelah Lu Zhou menarik avatarnya, dia mengulurkan tangan dan membawa teratai di depannya. Itu seperti sebuah karya seni yang sangat indah, menggoda orang untuk menyentuhnya. Ketika dia menyentuhnya, kelima daun itu tiba-tiba terlepas dari teratai. Hah! Lu Zhou terkejut bahwa dia bisa memisahkan daun dari teratai. Biasanya, daun tidak dapat dipisahkan dari teratai. Ketika metode pemotongan teratai diketahui, banyak pembudidaya teratai emas memotong teratai mereka. Kemudian, banyak pembudidaya dari domain lain belajar tentang metode ini, tetapi tidak ada dari mereka yang berani mencobanya. Lagi pula, mereka tidak perlu bergantung pada metode seperti itu untuk meningkatkan basis kultivasi mereka seperti yang dilakukan oleh para pembudidaya teratai emas. Bagi mereka yang memotong teratai mereka, mereka akan mendapatkan lingkaran cahaya yang dikelilingi oleh daun teratai seolah-olah mereka tumbuh di sekitar lingkaran cahaya. Dalam hal ini, daun dapat dipisahkan dari lingkaran cahaya sebagaimana dibuktikan oleh Yu Sangrong. Lu Zhou membuat teratai tumbuh lebih besar. Daunnya juga tumbuh sesuai. Setelah itu, dia mencoba mengendalikan dedaunan, dan seperti yang diharapkan, mereka terbang ke udara. Tidak disebutkan namanya. Tanpa nama melayang di udara saat 5 daun teratai terbang ke sana.
Ini agak mengingatkan pada gerakan Old Second. Lu Zuo agak senang karena daunnya bisa dipisahkan dari teratai. Ini berarti avatar biru memiliki kemampuan avatar dengan dan tanpa lotus. Setelah dia menyingkirkan Anem, dia mengembalikan 5 daun ke lotus. Lu Zhou diam-diam senang. Ini berarti bahwa tubuh Dharma biru mengandung semua kemampuan tubuh Dharma lainnya. Menyingkirkan pedang tanpa nama dan membuyarkan pikirannya, 5 daun biru terbang kembali ke kursi teratai. Dia tidak lagi menguji kemampuan avatar biru. Akan ada waktu untuk itu di masa depan. Namun demikian, dia dipenuhi dengan antisipasi untuk masa depan avatar biru. Dia memutuskan untuk melakukan lebih banyak upaya untuk meningkatkan avatar biru. Setelah menjadi avatar 1000 alam berputar, energi surgawi yang akan diberikannya akan cukup besar juga. Setelah mengumpulkan pikirannya, dia melihat batu mikro mistik dan keramik berlapis ungu yang diselimuti api. Api dari batu mikro mistik memancarkan cahaya redup yang memasuki keramik berlapis ungu. Dengan itu, keramik berglasir ungu terus tumbuh lebih cerah. Berdasarkan kecepatan saat ini, dibutuhkan 2 hari lagi sebelum peningkatan selesai. Mari kita terus menstabilkan basis kultivasi saya. Peningkatan yang dia dapatkan dari Divine Soul Pearl sedikit terlalu banyak sehingga dia harus menstabilkan basis kultivasinya. Itu akan hilang sebelum dia bisa mencoba terobosan lain. Namun demikian, dia masih bisa mencari jantung kehidupan ke-14 sambil menstabilkan basis kultivasinya. Dia tidak bisa mengaktifkan bagan kelahiran hebat lainnya untuk saat ini, dalam hal ini, dia bisa mencari hati kehidupan Raja Binatang dan menempatkannya di wilayah bumi Istana Kelahiran. Setelah beberapa saat, Lu Zhou ingat dia masih memiliki hati Yonghe. Oleh karena itu, dia memanggil Luli dan menyuruhnya untuk membawa hati kehidupan Yonghe kepada Yu Zhenghai. Yu Sangrong baru saja menumbuhkan daunnya yang ke-12. Untuk saat ini, hati kehidupan Yonghe tidak cocok untuknya. Selain itu, menurut perhitungannya bahwa 1 daun setara dengan 6 bagan kelahiran, Yu Zhenghai tertinggal di belakang Yu Sangrong. Setelah 2 hari, ketika sinar matahari masuk ke ruangan melalui jendela, Lu Zhou mendengar pemberitahuan sistem. Ding! Keramik berglasir ungu berhasil ditingkatkan ke tingkat tak terbatas. Kecepatannya telah meningkat pesat. Kemampuannya telah ditingkatkan menjadi freeze. Ding! Freeze! Melepaskan semua kekuatan dari Purple Glaze keramik dan membekukan semua target dalam jangkauannya selama beberapa detik. Membekukan. Ini mengingatkan Lu Zhou akan kemampuan Tian Wu. Itu seperti kekuatan Dao yang bisa mengendalikan waktu dan ruang. Karena Lu Zhou belum bisa menggunakan kekuatan Dao, keramik berlapis ungu jelas merupakan kartu truf yang sangat besar. Selain itu, dengan kekuatan sucinya, dia juga kebal terhadap kekuatan Dao. Paling tidak, kekuatan Dao tidak memiliki efek yang terlihat padanya. Sayangnya, batu mikro mistik sangat langka, sampai sekarang, saya hanya menemukan 10. Lu Zhou bangkit dan meninggalkan kamar, meregangkan anggota badan dan ototnya dengan berlatih Tai Chi. Setelah dia berhenti, merasa segar kembali, dia duduk di bangku batu. Dia mengamati sekelilingnya dan merasa ada sesuatu yang salah. Di mana semua orang? Mengapa tidak ada orang di tempat ini? Pada saat ini, sebuah kereta terbang melayang di udara di depan kediaman Zhao. Lebih dari 30 pembudidaya menjaga kereta terbang. Ada juga lebih dari 100 pasukan kavaleri yang menunggang kuda perang yang melayang di depan pintu masuk Zhao Residence. Pada saat yang sama, orang-orang dari Paviliun Langit Jahat berdiri di halaman utama kediaman Zhao, memandangi para pembudidaya, kuda perang, dan kereta terbang. Mereka di sini lagi. Ming Shiyin mencibir. Ekspresi Zhao Yu tampak agak kaku saat dia berkata, aku khawatir semuanya menjadi rumit. Kamu memanggil kami ke sini pagi-pagi sekali hanya untuk memberitahu kami ini. Yu Zhenghai bertanya. Petik 2, petik 2. Zhao Yu berkata, Gemini Kaisar selalu berhati-hati dalam melakukan sesuatu. Namun, saya benar-benar tidak berharap mereka meminta bantuan Zhou Ping. Siapa Zhou Ping? Ming Shiyin bertanya. Zhou Ping adalah salah satu senjata rahasia Kaisar. Selama perang yang menghancurkan 20 kerajaan, tim yang terdiri dari senjata rahasia Kaisar menyapu 10 kerajaan dalam 10 hari. Kekuatan rata-rata mereka di atas seorang pembudidaya satu percobaan. Zhou Ping sendiri hampir menjadi guru yang mulia. Tunggangan mereka berasal dari gurun utara domain Lotus Hijau. Mereka adalah kuda perang terbang yang paling ganas dan terbaik, jelas Zhao Yu. Ming Shiyin menatap kuda-kuda perang. Jika bukan karena penjelasan Zhao Yu, akan sulit untuk melihat bahwa kuda perang yang mengenakan baju besi perak memiliki sayap. Ming Shiyin mengelus dagunya dan berkata, memang, mereka terlihat sangat menakjubkan.
Yu Sangrong berkata tidak setuju, sebagai perbandingan, Jiliang seperti awan sementara mereka seperti lumpur. Petik 2, petik 2. Zhao Yu melanjutkan berkata, ratusan pasukan kavaleri Zhou Ping seperti tentara Qin besar. Mereka dapat melakukan perjalanan 10.000 mil dalam sehari. Beberapa waktu yang lalu, saya mendengar mereka pergi ke Pillar of Destruction di Pingdan. Tanpa menggunakan lorong rahasia, mereka terbang ke Rending. Selain mendapatkan banyak sumber daya berharga, mereka juga terbang kembali ke domain Lotus Hijau dan berurusan dengan Tuan Tanah Feodal. Mereka benar-benar pasukan legendaris. Kong Wen mengangguk. Apa yang dikatakan Tuan Muda Zhao itu benar. Aku sudah mendengar banyak cerita mereka di masa lalu. Saat itu, saya dan saudara-saudara saya mengidolakan mereka. Lagi pula, siapa yang tidak mengidolakan pasukan legendaris seperti itu? Setelah mendengar ini, Kong Wu menimpali, kakak benar. Saya bermimpi bergabung dengan mereka untuk jangka waktu tertentu. Belakangan, saya mengetahui bahwa hampir tidak mungkin untuk bergabung dengan mereka. Kong Wen mengerutkan kening. Kupikir kamu bermimpi bergabung dengan regu pemburu monster. Kapan itu berubah? Ini hanya sebentar. Bukan hanya mereka. Sebenarnya, saya bermimpi bergabung dengan banyak regu dan pasukan. Kong Wu terdiam. Dia berdeham sebelum melanjutkan berkata, tentu saja, semuanya lebih rendah dibandingkan dengan Evil Sky Pavilion. Di depan Evil Sky Pavilion, yang disebut pasukan legendaris ini tidak lain adalah sekelompok anak nakal, udang, dan kepiting. Apakah saya benar, Nona ke-9? Petik 2. Little Yuaner hanya mendengus sebagai tanggapan. Dia membawa Fire Phoenix kecil dan berjalan ke samping untuk duduk sebelum dia bermain dengan Fire Phoenix kecil. Dia tidak tertarik dengan pemandangan seperti itu. Tidak butuh waktu lama sebelum seorang kultivator terbang keluar dari kereta terbang dan melihat kerumunan di tanah. Dia berkata, Tuan Zi telah memerintahkan untuk menangkap seorang pembunuh sehingga dia dapat diadili. Saya harap Tuan Muda Zhao akan bekerja sama dengan kami. Zhao Yu menjawab dengan suara yang jelas, beritahu Tuan Zi. Pada saat ini, Ming Shiyin tiba-tiba menyela, tunggu. Kemudian, dia pindah untuk berdiri di depan Zhao Yu dan berkata kepada orang di langit, beritahu orang yang bermarga Zi itu untuk keluar dan berbicara sendiri dengan kami. Kultivator kehilangan kata-kata, dikejutkan oleh Ming Shiyin. Ming Shiyin melanjutkan, Zhao Yu adalah seorang adipati yang secara pribadi dianugerahkan oleh Kaisar Qin besar. Siapa kamu sampai membuat keributan di sini? Petik 2, petik 2. Kultivator ketakutan untuk terbang kembali ke kereta terbang. Ming Shiyin berbalik dan menepuk bahu Zhao Yu sambil berkata, bagaimanapun juga, kamu adalah seorang adipati. Kamu harus menunjukkan penampilanmu yang mengesankan. Zhao Yu mengangguk, merasa tergerak. Dia bisa merasakan Ming Shiyin tidak terlalu memusuhi dia lagi. Zhao Yu berpikir bahwa terkadang, hidup tidak hanya kejam, tetapi juga menggelikan. Dia pernah berpikir bahwa di dunia ini, selain ibunya, orang-orang yang memperlakukannya dengan baik adalah ayahnya, Kaisar Qin besar, Xi Qishu, dan anggota keluarga Zhao. Pada akhirnya, semuanya berubah menjadi ilusi. Terlebih lagi, orang-orang yang membantunya melihat melalui ilusi adalah sekelompok orang asing. Tak lama kemudian, Xi Wenzi dan Xi Wuzi terbang keluar dari kereta terbang dan berhenti di tanda 10 meter. Xi Wenzi berkata, Tuan Muda Zhao, kita bertemu lagi. Zhao Yu tidak seperti biasanya yang baik dan pemalu saat dia berkata, Tuan Zi, sepertinya Anda benar-benar tidak menghargai saya sama sekali. Xi Wenzi berkata, saya tidak berani. Apa yang kamu coba buktikan dengan membawa begitu banyak orang ke sini? Apakah Anda akan menyerang kediaman Zhao? Petik 2. Tuan Muda, Anda melebih-lebihkan masalah ini. Aku di sini hanya karena pembunuhan Jenderal Xi. Saya sudah menemukan kebenaran dan menemukan pembunuhnya. Tuan Muda Zhao, jangan salah paham. Saya di sini bukan untuk membuat masalah di kediaman Zhao, saya di sini hanya untuk menangkap si pembunuh, jawab Xi Wenzi. Zhao Yu mengerutkan kening. Pembunuh. Xi Wenzi menunjuk Ming Shiyin di antara kerumunan dan berkata, anak muda, kamu harus bertanggung jawab atas apa yang telah kamu lakukan. Anda memiliki bantalan yang luar biasa, dan basis kultivasi Anda tidak lemah. Aku yakin kamu juga pintar. Semua orang menoleh untuk melihat Ming Shiyin pada saat yang bersamaan. Yu Sangrong tidak menyangka Xi Wenzi akan dapat menghubungkan kematian Xi Qishu dengan Ming Shiyin. Dia ada di sana malam itu jadi dia sadar akan situasinya. Tak satu pun dari anak buah Xi Qishu selamat dan tidak ada jejak yang tertinggal. Jadi bagaimana Xi Wenzi mengetahuinya? Meski begitu, dia tetap tenang seperti biasa.
Ming Shihin menunjuk Zi Wenzi dan berkata, "Hei, hei, hei, kamu terlihat sangat bermartabat dan mulia, jadi bagaimana kamu bisa memuntahkan sampah dari mulutmu?" Zi Wenzi sedikit mengernyit. Ming Shihin berkata, "Aku tidak membunuh siapapun." Setelah mendengar ini, Zi Wuzi menyeringai. Seperti yang diharapkan, tidak ada pembunuh di dunia ini yang akan mengakui kejahatan mereka. Itu benar. Apakah itu sebabnya Anda tidak mengaku membunuhnya? Ming Shihin membalas. Setelah mendengar ini, Zi Wuzi, yang merupakan orang yang lugas, berkata dengan marah, "Jangan memfitnah saya. Jenderal Xi adalah seseorang yang saya hormati. Kenapa aku harus membunuhnya? Apakah ada seorang pembunuh di dunia ini yang akan mengakui kejahatannya?" Ming Shihin berkata, mengembalikan kata-kata Zi Wuzi kepadanya. Petik 2, petik 2. Zi Wenzi dan Zi Wuzi tiba-tiba merasa bahwa Ming Shihin sangat menyebalkan. Zhao Yu berkata, "Tuan Ziwu, Anda harus menunjukkan bukti Anda. Bagaimana Anda bisa menangkap orang tanpa bukti? Bukankah kamu mempermalukan dirimu sendiri dengan melakukan hal seperti itu?" Pada saat ini, Zhou Ping tertawa sebelum dia berkata dari arah pasukan kavaleri dan kuda perang, "Tuan Muda Zhao benar. Anda harus memiliki bukti. Sebagai pejabat, kita harus mengikuti hukum." Zi Wuzi berkata, "Kata-kata kakakku adalah bukti." Ming Shihin hampir meludah setelah mendengar kata-kata ini. Dia berkata dengan mengejek, "Kalau begitu, kata-kata anjingku juga bukti." Pakan, 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 pakan. Namun, apa yang terjadi selanjutnya membuat semua orang lengah. Bab 1315, tidak ada yang berani bergerak. Penerjemah, editor terjemahan Endless Fantasy, terjemahan Endless Fantasy. Qiongqi tiba-tiba meluncurkan dirinya ke kereta terbang, berlayar melintasi langit seperti anak panah yang dilepaskan. Zi Wenzi dan Zi Wuzi terkejut. Pada saat ini, Qiongqi melayang tinggi di langit dan menggonggong ke kereta terbang beberapa kali. Tiba-tiba, ia mengangkat kaki belakangnya dan mengencingi udara. Petik 2, petik 2. Qiongqi bukan binatang biasa. Terlebih lagi, setelah dipelihara oleh Great Void Seed, pertumbuhannya luar biasa, dan kecerdasannya tidak rendah. Ia tahu kereta terbang itu berbahaya sehingga setelah dikencingi, ia berbalik dan terbang kembali. Semua orang terkejut dan bingung. Mereka tidak mengerti perilaku Qiongqi. Pakan, 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 pakan. Setelah mendengar ini, Kons menyampaikan maksud Qiongqi. Qiongqi mengatakan orang itu miliknya. Zi Wenzi. Petik 2, petik 2. Kesadaran segera muncul di Ming Shihin. Dia menunjuk ke arah pembudidaya di kereta terbang dan berkata, "Tidak heran Dogi berlarian beberapa hari yang lalu. Ternyata, kamu merayu anjingku." Wajah kultivator memerah karena malu, dan ekspresinya sangat tidak enak dilihat. Namun demikian, dia melambaikan tangannya dan menyangkal dengan keras, "Tidak, tidak, tidak, saya hanya lewat. Kapan aku merayunya?" Petik 2, petik 2. Sebuah diskusi panas pecah di Zhao Residence sejenak. Zi Wenzi dan Zi Wuzi mengerutkan kening, berpikir bahwa bawahan mereka benar-benar tidak berguna. Zhao Yu mengambil kesempatan itu dan bertanya, "Tuan Zi, ini adalah bukti yang tak terbantahkan. Bagaimana Anda berencana untuk menjelaskan ini?" Petik 2. Zi Wenzi berkata, memang benar dia datang ke Zhao Residence. Namun, ada gelombang energi vitalitas yang tidak normal di atas kediaman Zhao hari itu. Oleh karena itu, saya memerintahkan laki-laki saya untuk melihat-lihat. Dia bukan satu-satunya di sekitar hari itu. Banyak pembudidaya tertarik dengan keributan itu juga. Jika Anda tidak percaya, Anda dapat bertanya kepada kultivator manapun di Xiangyang. Selain itu, dia terdiam sebelum dia melanjutkan sambil tersenyum. Pemuda itu tidak ada di kediaman Zhao pada malam Jenderal Xi meninggal. Ming Shihin berkata, "Kamu memiliki lidah yang fasih. Sayang sekali saudara junior ketujuh saya tidak ada di sini. Kalau tidak, Anda harus mundur." Zi Wenzi mempertahankan senyum di wajahnya ketika dia berkata, "Kamu ingin bukti? Saya akan tunjukkan buktinya. Bawa itu." Kemudian, dua pembudidaya membawa tandu keluar dari kereta terbang dan mendarat di halaman utama Zhao Residence. Kemudian, mereka melepaskan kain putih yang menutupi tandu, memperlihatkan mayat si Qixu. Little Yuaner hanya meliriknya dan terkejut. Dia membungkuk dan membuat gerakan muntah sebelum dia menarik Kons ke samping dan berkata, "Menjijikkan sekali. Orang-orang ini benar-benar menyebalkan. Ayo pergi mencari tuan." Baiklah. Kedua wanita muda itu buru-buru berjalan ke belakang Zhao Residence. Yang lain tidak memperhatikan kedua wanita muda itu dan malah melihat mayatnya.
Yu Sangrong dan Yu Zhenghai menjalani hidup mereka di ujung pisau sepanjang tahun dan telah melihat banyak mayat dalam hidup mereka. Oleh karena itu, mereka tidak terpengaruh oleh mayat si Qixu. Ketika Yu Sangrong melihat keadaan mayat si Qixu yang menyedihkan, dia teringat bagaimana kakak keempatnya menjadi gila malam itu. Di sisi lain, Zhao Yu mengerutkan kening. Dia memiliki hubungan yang baik dengan si Qixu dan telah memanggil satu sama lain sebagai saudara di masa lalu. Siapa yang tahu saat mereka bertemu berikutnya, si Qixu sudah meninggal. Namun demikian, dia tidak sedih dengan kematian si Qixu. Sebaliknya, dia marah. Si Qixu tidak hanya memanipulasinya dengan bantuan semua orang di kediaman Zhao, tetapi karena manipulasi si Qixu, dia telah mengusir banyak pelayan dan pelayan yang tidak bersalah. Selain itu, Zhao Yu juga marah karena Kaisar Gemini yang kurang hormat. Tindakan mereka membawa mayat ke kediamannya tanpa meminta pendapatnya adalah sebuah penghinaan. Si Wenzi, apa maksudmu dengan ini? Ekspresi Zhao Yu sangat muram saat dia memanggil si Wenzi dengan namanya. Pada saat ini, dia tidak lagi peduli dengan etiket. Karena mereka tidak menghormati, mengapa dia harus menunjukkan rasa hormat kepada mereka? Si Wenzi hanya mengatakan satu kata, bukti. Jika Anda tidak menjelaskan ini dengan jelas, Zhao Yu tersedak kata-katanya. Dia benar-benar tidak tahu bagaimana menghadapi si Wenzi. Dengan apa dia bisa mengancam si Wenzi? Si Wenzi mendapat dukungan dari Kaisar Qin besar, tetapi dukungan siapa yang dia dapatkan? Yu Sangrong melirik Zhao Yu sebelum dia berbalik untuk melihat si Wenzi sambil tersenyum dan berkata, terlepas dari apakah si Wenzi menjelaskan dirinya sendiri atau tidak dapat disangkal bahwa dia telah mempermalukan dan tidak menghormatimu. Mereka yang menghina orang lain harus dipermalukan juga. Mereka yang menyinggung atasan mereka harus dihukum juga. Si Wenzi. Petik 2, Si Wuzi sangat marah dengan kata-kata ini. Dia berkata dengan keras, beraninya kamu berbicara ketika kamu juga berperan dalam pembunuhan itu. Yu Sangrong tampaknya tidak bingung dengan tuduhan itu. Sebaliknya, dia tersenyum dan bertanya, jadi, apakah kamu ingin membunuhku? Bukankah mudah untuk melakukannya? Si Wuzi membalas. Baik-baik saja maka. Yu Sangrong tersenyum tipis saat dia mengetuk jari kakinya dengan ringan di tanah. Kakak senior kedua, Pak, kedua, tidak ada yang menyangka Yu Sangrong akan bergerak. Gerakannya gesit saat dia terbang ke udara. Sebelum dia berhenti, pedang panjang umur terhunus dan terbang ke tangannya. Si Wuzi selalu langsung dan menyukai pertempuran. Ketika dia melihat Yu Sangrong bergerak, dia tidak hanya tidak takut, tetapi juga sangat bersemangat. Dia bergegas maju tanpa ragu-ragu untuk bertemu Yu Sangrong. Yu Sangrong mengangkat tangannya dan menggunakan Return and Enter Three Souls. 3 sosok menyerang dari kiri, kanan, dan tengah. Mata Zi Wuzi berkilat saat dia berteriak, trik kecil. Enyah. Zi Wuzi melepaskan segel energi yang melesat ke segala arah. Namun, ketika segel energi menghantam Yu Sangrong, mereka melewati tubuhnya tanpa bahaya. Tidak ada efek sama sekali. Hah! 3 sosok Yu Sangrong bergabung menjadi satu sebelum dia melintas ke arah Zi Wuzi, mengacungkan pedangnya. Momentumnya seperti gunung, dan kecepatan gerakannya mengingatkan pada kilat. Zi Wuzi diambil kembali dan secara naluriah menghindar. Namun, dia segera menemukan bahwa kecepatan lawannya meningkat seolah-olah lawannya telah disuntik dengan serum kecepatan. Bang! 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 Pedang energi menyerang Zi Wuzi sementara Yu Sangrong menjatuhkan pedang panjang umur ke Zi Wuzi. Zi Wuzi yang baru saja menarik napas mengangkat tangannya, mencoba menangkap pedang panjang umur. Sementara itu, ketika Zi Wenzi memperhatikan 10 cahaya keemasan yang tampak setajam pisau mengikuti di belakang pedang panjang umur, dia berteriak, menghindar. Astaga! Zi Wenzi bereaksi dengan cepat dan meluncurkan segel energi untuk menarik Zi Wuzi kembali. Suara robekan yang keras terdengar di udara. Sayangnya, mereka telah meremehkan panjang pedang energi. Air mata besar yang membentang dari atas ke bawah muncul di jubah Zi Wuzi. Zi Wuzi, yang telah mundur beberapa meter, menatap dadanya. Dia melihat garis tipis darah. Setelah beberapa napas, tetesan darah merembes keluar dari garis tipis dan meluncur ke bawah. Dia menekankan tangannya ke luka itu, dengan cepat menyembuhkannya. Astaga, pedang panjang umur kembali ke sarungnya saat ini. Yu Sangrong tersenyum ketika dia melihat Zi Wuzi dan berkata, keterampilanmu agak biasa-biasa saja. Petik 2, Dengan temperamen Zi Wuzi, dia secara alami tidak bisa mentolerir kata-kata provokatif ini. Namun,
Dia dengan paksa menekan amarahnya ketika dia ingat bahwa dia telah berjanji pada saudaranya bahwa dia tidak akan bertindak gegabah sebelum mereka datang ke tempat ini. Selain itu, dengan pasukan legendaris kaisar di belakang mereka, dia tidak perlu bertindak hari ini. Pada saat ini, Xi Wenzi berkata dengan dingin, "Jadi, kamu dari domain Lotus Emas. Kamu berasal dari domain teratai emas, beraninya kamu bersikap kejam di wilayah Lotus Hijau. Di dunia kultivasi, bukan rahasia lagi bahwa kekuatan keseluruhan dari domain teratai merah dan domain teratai emas sangat lemah. Bahkan ada pembudidaya dari domain teratai hijau, yang berada di bawah tahap master yang mulia, yang dengan berani menyelinap ke domain lain. Namun, mereka tidak berani menunjukkan avatar mereka atau menggunakan energi mereka. Lagi pula, jika mereka ditemukan oleh Equalizer, mereka pasti akan mati. Ada banyak kasus seperti itu dalam perjalanan sejarah yang panjang. Garis merah melarang mereka bertindak gegabah. Namun, ada juga orang-orang seperti orang bebas yang menjalani pelatihan keras dan mengabaikan hidup dan mati, menjalani hidup di ujung tanduk. Meskipun mereka memiliki kebebasan untuk melakukan perjalanan antar domain, mereka juga selalu dalam bahaya. Pada saat ini, ekspresi sedikit terkejut muncul di wajah Zhou Ping. Namun, dengan cepat diganti dengan senyuman. Mereka teman dari domain teratai emas, jangan terburu-buru untuk bergerak. Apakah mereka benar-benar membunuh Jenderal Xi? Xi Wenzi menoleh untuk melihat Zhou Ping. Berdasarkan ekspresi Zhou Ping, dia tahu Zhou Ping tidak akan bertindak gegabah tanpa alasan yang jelas. Karena itu, dia berkata, "Ini adalah buktinya." Xi Wenzi melambaikan tangannya, mengirimkan zat seperti bubuk ke mayat si Qixu. Ketika zat seperti bubuk melakukan kontak dengan mayat si Qixu, itu berubah menjadi bintik cahaya. Bintik-bintik cahaya menyilaukan, mereka sangat kontras dengan mayat itu. Yang lain memperhatikan dengan rasa ingin tahu. Mereka tidak tahu apa yang Xi Wenzi rencanakan. Bintik-bintik cahaya terbang sebelum mereka terbang menuju Ming Shiyin dan Yu Sangrong. Ming Shiyin melambaikan tangannya, dengan mudah menyingkirkan bintik-bintik cahaya. Di sisi lain, energi pelindung Yu Sangrong dengan mudah menolak bintik cahaya. Meskipun metode mereka berbeda, hasilnya tetap sama, mereka tidak tersentuh oleh bintik-bintik cahaya. Ming Shiyin dan Yu Sangrong merasa sedikit tidak senang. Bagaimanapun, bintik-bintik cahaya yang menyentuh mayat itu kotor. Mungkin, Xi Wenzi sudah terbiasa berada di posisi tinggi, dia berharap selama dia menggunakan beberapa trik, yang lain akan menerimanya tanpa keberatan. Setelah dia melihat reaksi dari setitik cahaya, dia tertawa. Kemudian, dia menunjuk ke mayat si Qixu dan berkata, "Bagaimana menurutmu?" Bubuk Kiorp. Zhou Ping mengerutkan kening. Dia terkejut dengan kesediaan Xi Wenzi untuk menggunakan barang berharga seperti itu. Lagi pula, barang itu tidak murah. Memang, itu bubuk Kiorp. Saya yakin Jenderal Zhou mengetahui kegunaannya. Ia mampu secara akurat menangkap energi sisa. Selama seseorang menyentuh Jenderal Xi, energi sisa mereka pasti akan ditangkap oleh bubuk bola Qi, kata Xi Wenzi. Setelah mendengar ini, pasukan kavaleri yang duduk di atas kuda perang bersiap untuk pergi, dipenuhi dengan keinginan untuk menukik ke bawah. Namun, Ming Shiyin berkata dengan tidak setuju, "Omong kosong. Zhao Yu juga telah menyentuhnya, Anda juga telah menyentuhnya. Mengapa itu tidak menangkap energi sisa? Kamu tidak mengerti bubuk Kiorp. Fakta-faktanya jelas. Anda tidak perlu berdalih," kata Xi Wenzi. Dia tahu sekarang bahwa orang di depannya adalah. Tidak ada gunanya menggunakan logika untuk bernalar dengan. Pada saat ini, Zhao Yu berkata dengan keras, "Baiklah. Aku ingin melihat siapa yang berani bergerak." Setelah itu, Zhao Yu mengangkat token emas yang mempesona di tangannya. Zhou Ping, Xi Wenzi, dan Zi Wuzi langsung mengernyit. Token emas kaisar. Setelah melihat token emas, tidak ada yang berani bergerak. Zhao Yu terus berkata dengan keras, "Kamu memiliki mata yang tajam. Aku memerintahkan kalian semua untuk tersesat."